Hari ini pemirsa, Presiden Joko Widodo berencana melantik 2 menteri baru Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Selain itu, gugatan Anwar Usman kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo juga akan kembali berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV Bernardin Mario di kawasan Istana Negara Jakarta. Selamat pagi Bernardin, apakah betul hari ini Presiden Joko Widodo akan melantik 2 menteri baru dan siapa saja yang akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju? Ya, Febri dan juga Valens, rencananya hari ini Presiden Joko Widodo akan melantik 2 menteri baru di Kabinet Indonesia Maju pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Negara. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Istana melalui staf khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwi Payana yang menyebut Presiden Joko Widodo akan melantik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Namun Ari Dwi Payana masih belum mau membeberkan siapa nama-nama yang akan dilantik Presiden Joko Widodo pada hari ini. Namun jika kita melihat beberapa pemberitaan sejak kemarin dan juga beberapa informasi yang kami peroleh dari anggota Komisi 2 DPR Republik Indonesia yang bermitra langsung dengan Kementerian ATR BPN, nama Marsikal TNI Hadi Cahyanto adalah menjadi kandidat yang paling kuat untuk masuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Meski dirinya saat ini masih menjadi Menteri ATR BPN, namanya memang sudah santer diberitakan untuk mengisi jabatan Menko Polhukam, maksud kami menggantikan PLT Menko Polhukam Tito Karnavian. Sehingga apabila betul Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto ini mengisi jabatan Menko Polhukam, maka jabatan Menteri ATR BPN ini akan kosong. Dan nama yang saat ini paling sering diungkapkan, sering berseliweran di pemberitaan adalah nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menjadi kandidat terkuat untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri ATR BPN. Memang nama AHY ini sudah mulai sering terdengar akan masuk menjadi Menteri di Kabinet Indonesia Maju periode kedua Presiden Joko Widodo semenjak Partai Demokrat merapat dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sehingga kami akan terus mengupdate kepada Anda, Febri, Valens, dan juga pemirsa sampai dengan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat yang direncanakan Presiden Joko Widodo akan melantik 2 menteri tersebut. Dan sebagai informasi, Valens, Febri, dan juga pemirsa, bahwa reshuffle yang dilakukan pada hari ini adalah reshuffle ke-8 yang dilakukan Presiden Joko Widodo di periode keduanya. Di mana kalau kami melihat reshuffle pertama dilakukan Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Desember 2020. Di mana kami mencatat ada 6 menteri yang di reshuffle. Kemudian yang terakhir dilakukan pada 25 Oktober 2023 di mana Presiden Joko Widodo melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo dan juga melantik KSAD yang pada saat itu Jenderal Agus Subianto dilantik menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman. Valens, Febri. Bernardin, hari ini juga ada sidang gugatan Anwar Usman di PT UN Jakarta. Apa agenda sidang hari ini? Ya, untuk sidang gugatan mantan Ketua MK Anwar Usman ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta, ini akan rencananya digelar pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Ruang Kartika PT UN Jakarta, di mana untuk agendanya sendiri adalah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo, di mana untuk agenda ini sangat penting, mengingat jawaban dari Soehartoyo sebagai Ketua MK saat ini sangat dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan PT UN Jakarta dalam memberikan keputusan apakah menolak ataupun menerima gugatan yang dilayangkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami mencatat di sini ada 3 gugatan yang dilayangkan Anwar Usman ke PT UN Jakarta, di mana ia meminta agar PT UN membatalkan putusan MK nomor 17 tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 9 November tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi periode jabatan 2023 sampai dengan 2028. Kemudian di gugatan kedua, Anwar Usman meminta agar PT UN mewajibkan pihak tergugat, dalam hal ini Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo, untuk mencabut keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tersebut. Kemudian ia meminta agar mewajibkan tergugat, dalam hal ini Soehartoyo, untuk merehabilitasi nama baiknya dan memulihkan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal inilah yang sangat ditakutkan publik belakangan ini, karena sempat ada pemberitaan bahwa PT UN sudah
mengeluarkan putusan final. Pada nyatanya kemarin dari pihak Mahkamah Konstitusi maupun PT UN Jakarta mengatakan belum ada putusan final, dan hal ini semakin membuktikan bahwa sidang gugatan ini masih terus berlanjut dengan agenda hari ini, yakni memeriksa atau mendengarkan jawaban dari pihak tergugat, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Sehingga nanti kami akan terus mengupdate juga kepada Anda terkait dengan persoalan sidang gugatan yang dilayangkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kepada pihak tergugat, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini Suhartoyo. Demikian, Valens dan Febri, kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Bernardine Mario atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.